Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada hingga sampai detik pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan itu adalah atas belas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap pribadi kami. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Kiranya apapun setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami percaya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kiranya juga setiap pesan-pesan yang berasal dari Tuhan akan tersampaikan pada saat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Tapi sebelumnya saya percaya bahwa kalau kita dalam keadaan baik-baik, kalau kita masih ada hingga sampai detik ini, kalau kita masih bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, saya percaya itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, melainkan itulah atas belas kasih Tuhan di dalam setiap kepribadian kita. Itulah sebabnya mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Baru di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi di dalam Perjanjian Baru Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Saya akan baca buat kita semuanya. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Begini kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini yaitu tak nampak namun berdampak. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu tak nampak, atau bisa saya katakan yaitu tidak kelihatan tetapi berdampak. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang berdampak. Nah, saat ini kita melihat di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan janganlah kita jemu-jemu. Artinya apa? Bahwa janganlah kita bosan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Terkadang hal yang kita lakukan, terkadang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terkadang apapun yang kita lakukan, terkadang orang-orang tidak pernah menghargainya. Amin. Mungkin ada di antara kita pada saat ini kita pernah melakukan kebaikan, kita pernah menolong seseorang, kita pernah membantu seseorang, tetapi kebaikan atau pertolongan kita itu tidak dianggap oleh orang lain. Saya rasa di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita menolong seseorang dan pertolongan kita itu tidak dihargai, atau justru pun kebaikan yang kita lakukan itu dilupakan oleh orang itu, saya percaya pasti akan ada rasa kecewa di dalam diri kita. Amin. Karena kenapa di dalam Alkitab tadi yang mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Artinya apa? Bahwa di saat kita melakukan kebaikan, sekalipun orang yang kita bantu itu, sekalipun orang yang kita tolong itu, sekalipun orang yang kita sudah melakukan kebaikan kepada orang itu, mungkin dia tidak menghargainya. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan bahwa akan tiba saatnya, akan ada waktunya, apa yang kita perbuat itu akan kita tuai. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan pernah menuai sesuatu kalau kita tidak menabur. Amin. Tidak akan pernah ada sejarahnya kita mungkin menabur yang namanya padi, tapi kita menuai jagung. Tidak pernah akan ada. Tetapi saya percaya di saat kita menuai, di saat kita menabur sebuah padi, pasti kita akan menuai juga padi. Amin. Begitu juga di saat kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai yang namanya kebaikan. Tetapi di saat kita menabur yang namanya kejahatan, di saat kita menabur yang namanya dosa, di saat kita menabur hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya juga kita akan menuai hal-hal yang tidak baik. Amin. Firman Tuhan katakan tadi bahwa tak nampak tapi berdampak. Artinya apa? Bahwa kebaikan sekecil apapun buat orang lain itu tidak berkenan, tidak mereka anggap, tidak kelihatan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu kebaikan yang telah kita lakukan. Amin. Karena kenapa firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena akan tiba saatnya kamu akan menuai apa yang engkau perbuat. Apa yang kita lakukan saat ini? Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk mengingat ke belakang lagi. Ada berapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan? Atau justru ada banyak hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Itulah sebabnya jangan pernah heran nantinya. Amin. Nah,
Dilanjutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, dikatakan karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Garis bawahi, jika kita tidak menjadi lemah. Alangkah kasihannya kita nanti teman-teman. Mungkin kita saat ini melakukan kebaikan, mungkin saat ini kita melakukan hal-hal yang baik, mungkin saat ini kita betul-betul melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena rasa kecewa kita, karena kita merasa kita tidak dihargai, karena kita merasa kita tidak dianggap oleh orang lain, karena kita merasa kebaikan yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain, kita menjadi lemah. Sehingga kita tidak akan menuai. Artinya apa? Bahwa kalau kita melakukan kebaikan, jangan pernah peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Jangan pernah peduli dengan pandangan orang lain. Karena kenapa? Bahwa akan ada saatnya kita akan menuai apa yang kita lakukan. Ada saatnya kita akan menuai apa yang sedang kita lakukan saat ini. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah merasa udahlah cukup. Toh juga buat apa saya melakukan kebaikan, orang lain pun tidak akan pernah menghargai kebaikan yang saya lakukan. Tapi saya mau tegaskan pada saat ini, firman Tuhan katakan akan ada waktunya, akan ada saatnya untuk menuai hal-hal yang telah kita lakukan. Asalkan apa? Asalkan kita tidak lemah. Di sini tidak lemah dikatakan bahwa kalau saya mengartikan lemah di sini, asalkan kita tidak bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Di awal tadi saya katakan bahwa betapa kasihannya kita. Mungkin kemarin-kemarin kita melakukan kebaikan. Mungkin kemarin-kemarin kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Tapi karena kita terlalu memperdulikan pandangan orang, karena seringkali kita memperdulikan apa tanggapan orang buat kita mulai bosan. Kita tidak mulai melakukan kebaikan lagi. Padahal firman Tuhan katakan bahwa akan ada waktunya. Mungkin kita bertanya, kapan sih waktunya itu? Cukup Tuhan yang tahu. Amin. Karena kenapa? Waktu Tuhan itu udah pasti yang terbaik. Amin. Itulah sebabnya pada saat ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menegaskan kembali bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun hal yang berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan, ingat, suatu saat juga kita akan menuai itu. Betapa kasihannya kita teman-teman, kalau saat ini kita menabur hal-hal yang tidak baik, kalau saat ini kita menabur hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa sayangnya tuaian yang akan kita tuai nantinya. Tapi percayalah, kalau saat ini kita melakukan, kalau saat ini kita menabur hal-hal yang baik, percaya, kita juga akan menabur hal-hal yang baik nanti. Kita akan juga menuai hal-hal yang baik nantinya. Karena kenapa? Tadi saya berikan contoh bahwa di saat kita menabur padi, tidak akan pernah kita akan menuai yang namanya jagung. Tapi kalau kita menabur padi, pasti yang akan kita tuai juga yaitu padi. Itulah sebabnya kalau kita menabur kebaikan, saya percaya juga yang akan kita tuai yaitu kebaikan. Di saat kita menabur kejahatan, saya juga percaya bahwa yang akan kita tuai yaitu kejahatan. Itulah sebabnya jangan pernah jemu-jemu melakukan kebaikan, jangan pernah jemu-jemu melakukan hal-hal yang baik, jangan pernah jemu-jemu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Tema firman Tuhan kita tadi mengatakan bahwa tak nampak namun berdampak. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti akan berdampak bagi banyak orang. Alangkah kasihannya kita kalau kita melakukan suatu kejahatan, tetapi dampaknya buat orang lain itu sungguh sangat menyedihkan. Tapi di saat kita melakukan kebaikan sekecil apapun, percayalah bahwa dampaknya itu sangat-sangat terlihat. Terima kasih, kebenaran firman Tuhan saat ini tidak saya panjang lebarkan. Saya percaya setiap apapun yang telah kita dengarkan, apapun yang telah kita baca pada saat ini, itu akan menjadi berkat. Itu akan kembali mengingatkan kita bahwa kebaikan itu sekecil apapun, fungsinya dan dampaknya sungguh sangat besar. Mari kita akan menutup firman Tuhan pada saat ini. Saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami bacakan pada saat siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang kami bacakan, apapun yang telah kami dengarkan, kami percaya itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kembali Engkau ingatkan kami untuk melakukan segala kebaikan, sekalipun kebaikan kami tidak pernah dilihat oleh orang lain, sekalipun kebaikan kami tidak pernah didengar atau dihargai oleh orang lain Tuhan, kami percaya bahwa apapun setiap yang kami tabur, itu yang akan kami tuai nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar juga kami akan mulaikan setiap aktivitas kami kembali melakukan setiap kegiatan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, kami serahkan hari ini semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.